Media akan menginisiasi sembilan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak. Ketemu lagi dengan saya, Sumoto, mahasiswa S2 Unisula paling ganteng se-Nusantara. Apa kabar semuanya, Bapak? Sehat semua. Semoga selalu dalam limpahan berkat rahmat dan taufik hidayahnya. Amin. Video hari ini, Bapak, saya rilis dalam memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Organisasi program S2 Manajemen Management yang diampu oleh beliau, Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT PhD. Kali ini, Bapak, saya akan sampaikan tentang bisnis online dan disruptif teknologi mendorong ekonomi Indonesia. Nah, Bapak, bagaimana perdagangan online mendorong pembangunan ekonomi Indonesia? Perkembangan teknologi dan globalisasi telah menyebabkan perubahan kultur ekonomi Indonesia saat ini. Era modern seperti sekarang ini, media informatika elektronik atau internet telah menjadi salah satu media yang dimanfaatkan masyarakat dalam melakukan komunikasi dan bisnis. Perkembangan bisnis dalam dunia maya saat ini mulai banyak diminati oleh masyarakat dalam bentuk online shop atau transaksi jual beli online. Transaksi jual beli online merupakan suatu transaksi dengan menggunakan internet. Perkembangan teknologi seperti smartphone menjadi salah satu penunjang dalam perkembangan bisnis secara online. Perkembangan teknologi dan informatika ini menuntut usaha kecil dan menengah agar dapat berkompetisi dalam pengembangan usaha mereka. Pemanfaatan teknologi informatika ini memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Sehingga video ini bertujuan untuk menyampaikan perubahan kultur transaksi jual beli dan dampak yang ditimbulkan terhadap perilaku masyarakat sebagai proses pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan. Seiring dengan perkembangan waktu, Indonesia mengalami peningkatan dalam melakukan transaksi jual beli online. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan pembelian online oleh masyarakat Indonesia yang diperkirakan dapat mencapai 8,7 juta pembeli online pada tahun 2016. Hari ini 2021, Bapak, bisa jadi sudah 10 juta lebih. Produk yang biasa ditawarkan dalam jual beli online ini yaitu pakaian, gadget, tiket pesawat, tiket pertunjukan, buku, sepatu, tas, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Nah, menurut Desrelle dan Burgelman 2001 dalam projek 2007, faktor-faktor pendukung dalam mengimplementasikan e-commerce yaitu globalisasi dan liberalisasi perdagangan, kompetisi yang semakin sulit, perkembangan teknologi, pengurangan tujuan secara fisik dan publisitas. Sedangkan faktor-faktor penghambat dalam mengimplementasikan e-commerce yaitu keuangan, penjualan, pembelian, kenyamanan, informasi, administrasi, dan komunikasi. Dengan banyaknya keuntungan, efektivitas dan ditambah dengan banyaknya pengguna internet di Indonesia menjadikan pemilik UMKM mulai menggunakan internet sebagai salah satu sarana pengembangan bisnis demi mencapai kesejahteraan. Pengaruh internet terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia merupakan suatu bentuk modernisasi. Konsep modernisasi ini berkembang di Asia pada abad 19 dan abad 20, di mana modernisasi yaitu suatu konsep perubahan baik dalam hal sosial, ekonomi, dan politik dengan mengikuti perkembangan negara-negara yang telah maju seperti Amerika dan Eropa. Nah, perubahan modernisasi masyarakat merupakan suatu proses transformasi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Dalam proses modernisasi ini, masyarakat dituntut memiliki keseragaman nilai dan norma yang mendasar. Modernisasi merupakan suatu proses transisi multimedia yang terdapat dalam berbagai bidang, yaitu ekonomi, politik, pendidikan, agama, kehidupan keluarga, dan stratifikasi. Pemanfaatan media dalam melakukan bisnis demi pemenuhan kebutuhan manusia dalam hal mencapai kesejahteraan memberikan pengaruh terhadap perilaku manusia itu sendiri. Dalam dunia usaha, perkembangan teknologi sebagai bentuk modernisasi memiliki peranan penting, yaitu dalam hal persaingan usaha. Masyarakat dituntut untuk menggunakan teknologi sebagai bentuk mempertahankan hidupnya. Survival of the fittest. Makin tinggi efisiensi dan makin adaptasi suatu masyarakat terhadap modernisasi, maka peluang masyarakat dalam memenuhi kebutuhan semakin besar. Apabila masyarakat tidak dapat mengikuti arus perubahan modernisasi, maka masyarakat tersebut akan tersingkir atau binasa. Nah, ya Bapak, kita saksikan video ini untuk lebih detailnya.
Oke Bapak, kemudian kita akan bahas teknologi disruptif, yaitu teknologi merusak merupakan kemajuan yang akan mengubah kehidupan bisnis dan ekonomi global. Bagaimana analoginya adalah sesuatu yang sudah kita bangun zaman dulu, kemudian sudah kuno, kita hancurkan, kemudian kita rubah dengan bangunan yang baru. Oke Bapak, model inovasi disruptif ini diperkenalkan oleh Clayton M. Christensen, seorang guru besar administrasi bisnis dari Universitas Harvard, Amerika Serikat, yang berkata, inovasi disruptif menciptakan pasar baru, mengganggu bahkan merusak pasar yang sudah ada, sehingga menggantikan teknologi yang telah dianggap ketinggalan zaman, Bapak. Berbagai model pembayaran tunai misalnya, saat ini telah berubah menjadi pembayaran non-tunai. Pertokoan atau gerai permanen banyak yang bangkrut lantaran hadir model toko dalam jaringan atau online. Perdagangan umum berpaling kepada mekanisme e-commerce. Beragam media massa yang sebelumnya mengandalkan teknologi cetak atau teknologi terestrial beralih kepada media digital. Kemudian pertumbuhan kemajuan teknologi digital di Indonesia yang pesat bisa jadi mengarah negeri ini menjadi bangsa digital, Bapak. Indonesia Digital Nation. Lembaga riset pasar marketer memperkirakan netra Indonesia bakal mencapai 123 juta orang pada 2018. Sekarang 2021 ya Bapak, sudah 140 jutaan mungkin. Nah, melihat begitu tingginya angka penetrasi pengguna internet di Indonesia, penerapan teknologi digital menjadi suatu keharusan, bahkan kebutuhan bagi para pelaku bisnis. Salah satu teknologi yang mengubah dunia bisnis adalah kehadiran mobile internet yang mengakibatkan pertumbuhan pesat di bidang perdagangan. Perkembangan ekonomi digital Indonesia juga memiliki pasar yang sangat besar karena jumlah penduduk yang mencapai 250 juta jiwa lebih. Pak, oke, sekitar 93 atau 100 jutaan orang saat ini merupakan pengguna internet dan terus mengalami peningkatan jumlahnya untuk masa-masa mendatang. Peluang ini perlu direspon cepat oleh pelaku usaha nasional, khususnya sektor real kecil, industri kecil dan menengah untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan pendapatan. Oh iya Pak, kita lihat video berikutnya. What if your industrial operations were more intelligent? What if you could get the operational insights you need when you need them? Insights you can use to increase efficiency, improve quality, and stay safe. It all starts with the world's smallest wireless sensor. Small enough to fit anywhere. Stick sensors where you need insights. Any object becomes connected in seconds. Sensors communicate without any configuration, simply by plugging in cloud connectors. Additional cloud connectors can be plugged in to increase coverage and for redundancy. Sensors are already paired to your Disruptive Cloud account, where you can view insights immediately. And that's it. Your installation is now complete. If you want to send insights to your own application, simply add a webhook. Demikian ya Bapak, analoginya disruptif teknologi itu adalah seperti ketika kita mau membangun sebuah gedung pencakar langit, maka bangunan apapun yang ada di situ, yang sudah lama, yang sudah jadul, itu kita harus hancurkan dan kemudian gali untuk membangun fondasi yang lebih kuat, lebih dalam, sehingga bisa membangun bangunan pencakar langit yang luar biasa. Ya Bapak, akhir dari presentasi hari ini adalah bagaimana bisnis online dan disruptif teknologi itu mendorong ekonomi Indonesia. Akhir kalam, ini Taufik Baldia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.